Apa sih Gmail? Mungkin Gmail ini sudah familiar ya untuk Bapak Ibu yang sering menggunakan, sudah sangat familiar bagaimana pengiriman surat menyurat dengan menggunakan Gmail. Nah, bagi yang belum, Gmail ini adalah sama seperti kita kalau berkirim surat, kalau dulu dengan memakai kertas, kita tulis bawa ke pos. Nah, sekarang kita berkirim suratnya bisa melalui elektronik. Menggunakan apa? Salah satunya adalah Gmail dengan, berbagai fitur-fiturnya. Nah, enaknya lagi apa? Dengan di Gmail, surat-surat kita itu akan tersimpan, surat-surat kita akan tersimpan di cloud, yaitu di server dari Google. Jadi kita jika ingin mencari surat kita atau email kita yang, tahun-tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu itu masih ada semua tersimpan. Nah, oke. Kemudian, jadi dengan email ini enak Bapak Ibu, dengan email ini enak sebenarnya. Kita tidak hanya bertukar surat secara, tulisan-tulisan gitu tidak, tapi kita bisa mengirimkan file, melampirkan beberapa file yang diperlukan. Nah, nanti itu kita akan pelajari itu. Mungkin nanti di sini saya tidak mengupas terlalu dalam, tapi paling tidak, ini yang akan sering dipakai untuk kesehariannya. Sebenarnya kalau kita kupas semakin dalam, itu sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang sangat menarik di Gmail ini. Baik, kita akan mempelajari yang pertama adalah yaitu setting. Nah, kita akan mempelajari tentang setting. Apa sih setting itu? Setting itu adalah pengaturan di mana kita mau mengatur berbagai tata letak email. Nah, mungkin bisa ditunjukkan untuk emailnya, dibuka emailnya. Bapak Ibu bisa bisa mencoba juga ya, sambil dibuka Gmailnya Bapak Ibu sekalian, sambil kita mempraktekkan juga. Oke, saya, presentasikan dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di Gmail Bapak Ibu apakah tata letaknya seperti di punya saya ada 5, yaitu ada utama, sosial, promosi, update, dan juga forum. Nah, kalau kalau ada yang sama silakan tuliskan di chat, kalau tidak sama juga silakan tuliskan di chat. Nah, jadi saya nanti bisa mengetahui, oh ternyata banyak yang tidak sama, oh ternyata banyak yang sama. Nah, ya, jadi ada klasifikasinya yaitu utama, sosial, promosi, update, dan juga forum. Nah, itu untuk apa Pak, kok dibuat seperti itu? Nah, itu gunanya adalah untuk kita seperti membuat sebuah box penyimpanan sendiri, yang kita sudah klasifikasikan yaitu ada 5, yaitu utama, sosial, promosi, update, dan juga forum. Jadi, surat itu nanti kita bisa masukkan berdasarkan box-box itu. Jadi kalau dari iklan, itu nanti masuknya akan ke promosi. Misalnya email ini saya buat untuk Instagram Pak, untuk Facebook. Nanti Bapak Ibu akan menerima email. Pasti ketika ada yang mengomentari foto Bapak Ibu di Facebook, di Instagram, nanti pasti ada emailnya. Emailnya apa? Pasti ada pemberitahuan dari Instagram maupun Facebook. Nah, itu masuknya ke mana? Masuknya ke sosial. Ya. Jadi kalau kalau kita mau nyari itu lebih mudah. Kita seperti mengirimkan surat, kemudian kita menerima surat, kita masukkan ke dalam box atau lemari kotak yang sudah kita berikan label-label nama, yaitu utama, sosial, promosi, update, dan juga forum. Nah, jadi ini lebih mempermudah dan juga lebih rapi, Bapak. Ya, lebih rapi untuk manajemen file-file kita. Nah, saya baca di chat ternyata ada yang tidak sama.
Nah, gimana caranya seperti ini? Untuk men-setting-nya gimana? Nah, kita akan mempelajari, Bapak Ibu saya harapkan sudah membuka Gmail-nya masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu sekarang buka Gmail-nya masing-masing, kita akan mempraktekkan juga bersama-sama, kita akan mempraktekkan. Yang akan kita pertama kali tuju adalah di setting atau pengaturan. Di mana itu? Lihat di atas, nah yang saya tandai, itu ada gambar seperti roda gerigi. Nah itulah tempat dari pengaturan atau setting. Bapak Ibu silakan bisa klik settingnya. Nah, di sini ada beberapa, nah kalau kita mau mengulas setting sampai dalam, ini sebenarnya di sini banyak sekali yang bisa kita atur. Yaitu ada tema, yaitu gambar-gambar background yang di belakang ini, di email saya ada gambar pantai, nah itu saya dapatkan dari tema, ya. Kemudian kita akan masuk langsung ke pengklasifikasian kotaknya saja. Kita klik lihat semua setelan, coba diklik, oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam kotak masuk. Nah, kita masuk ke kotak masuk. Nah, kita klik kotak masuk. Nah, Bapak Ibu lihat, ada di situ centang berwarna biru. Kalau secara default, itu pasti yang ada hanya ada utama. Nah, kalau yang belum tercentang, Bapak Ibu bisa centang. Nah, pasti kalau pertama itu seperti ini. Nah, kita kan mau membuat kotak-kotaknya. Gimana caranya? Caranya tinggal diberikan centang. Bapak Ibu tinggal centang ke sosial, promosi, update, dan juga forum. Ya, kemudian tinggal disertakan yang berbintang. Nah, itu dicentang juga, itu biasanya secara otomatis. Nah, kalau sudah, jangan langsung klik kembali ya, karena kebanyakan dicentang-centang-centang terus kembali. Apa hasilnya? Tidak ada. Karena apa? Karena belum tersimpan. Loh Pak, mana tombol simpannya? Nggak kelihatan di sini. Nah, di mana tombol simpannya? Tombol simpannya ada di bawah, Bapak Ibu. Ada di bawah. Jadi scroll ke bawah, kemudian simpan. Nah, ini berhubung dari awal punya saya sudah saya centang, makanya tombol simpannya tidak berubah, tidak keluar ya. Tapi kalau yang Bapak Ibu praktekkan, kalau yang awalnya, nah nanti akan keluar seperti ini, simpan perubahan. Silakan diklik simpan perubahan. Kemudian coba Bapak Ibu yang sudah saya berikan waktu 2 menit untuk Bapak Ibu mempraktekkan dan yang sudah berhasil muncul sudah ada 5 klasifikasi, ada sosial update promosinya di emailnya. Coba tuliskan di chat. Yuk, silakan Bapak Ibu. Wah, sudah berhasil, luar biasa Ibu Dwi. Wah, sudah berhasil lagi. Wah, wah luar biasa. Banyak sekali yang sudah bisa dan sudah berhasil ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan lebih terasa lagi ketika kita melihat email kita, itu nanti akan lebih enak. Karena apa? Email-email kita ini akan sudah terklasifikasikan sendiri, tidak bercampur jadi satu semuanya enggak, ya. Kalau kita tidak klasifikasikan seperti ini, maka yang ada nanti jadi satu, numpuk semua. Wah, sudah lumayan banyak yang berhasil. Luar biasa, mantap. Nah, Bapak Ibu, ini adalah setting sederhana untuk email kita. Kalau untuk temanya nanti Bapak Ibu silakan bisa dipilih tema yang disukai yang mana. Caranya gimana Pak? Tinggal klik di gerigi. Nah, kemudian di situ ada tema, itu ada tulisan lihat semua, ya, di situ ada tulisan lihat semua. Silakan diklik lihat semua.
Nah, di sini banyak sekali gambar-gambar yang bisa dipilih. Pak, apa hanya ini? Scroll lagi ke bawah Bapak Ibu, scroll ke bawah, banyak sekali. Kemudian di situ ada satu gambar, tulisannya gambar lainnya. Nah, ini kalau diklik, lebih banyak lagi pilihannya. Coba saya klik dulu. Nah, banyak lagi pilihannya. Mau diubah, mau pakai foto, boleh. Di situ ada tulisan foto saya. Itu tinggal diklik. Nah, kemudian tinggal saya klik di foto saya, kemudian nanti ada tombol pilih di situ. Nah, itu tinggal diklik pilih. Nah, terus tinggal disimpan kalau sudah sesuai. Nah, ya. Nah, misalnya seperti ini. Siapa tahu kan mau membuat fotonya di emailnya sendiri. Nah, ya. Jadi, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu berikutnya pada materi berikutnya, yaitu tentang sending email atau bagaimana untuk mengirimkan email. Nah, oke, bagaimana untuk mengirimkan email. Slide-nya. Mengirimkan email, bentar Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk mengirimkan email. Bapak Ibu nanti ketika slide ini kan sudah ada di Classroom Bapak Ibu. Nah, nanti untuk apa namanya, untuk melihat, Pak lebih jelasnya langkah-langkahnya itu di mana sih? Atau saya harus kemana melihatnya? Apa saya harus searching ke Google kemudian saya lihat satu persatu? Boleh seperti itu, tapi lebih enak lagi saya sudah siapkan. Siapkannya di mana? Bapak Ibu lihat di situ ada tulisan klik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik, maka akan langsung apa? Langsung menuju pada Google Support. Ini namanya adalah bantuan Google, di mana kita bisa mencari apa saja yang berhubungan dengan fitur-fitur dari Google itu sendiri. Mau cara-caranya, mau tips-tipsnya, apa saja itu bisa ada di bantuan Google atau support Google, ya. Nah, nanti kalau untuk kurang jelas menuliskan email di sini sudah lengkap semua, mau dari komputer, Android, iPhone ataupun iPad. Jadi di sini sudah ada semua dan itu lengkap. Jadi nanti Bapak Ibu kalau lupa, misalkan lupa, bisa langsung klik saja melalui materi itu ada klik di sini, langsung klik di sini, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dalam eh, menuliskan email. Oh, oke Bapak Anton, maaf ya mungkin terlalu cepat ya. Ya Bapak Ibu, saya minta nanti misalkan saya menyampaikan terlalu cepat, mohon nanti dituliskan di chat ya. Misalkan terlalu cepat atau ada yang belum belum mengerti atau mau menanyakan, boleh langsung dituliskan di chat ya. Jadi nanti kita juga bisa bisa melihat. Oke, terima kasih Pak Anton. Baik, saya ulangi lagi. Kita akan mempelajari bagaimana sekarang caranya untuk mengirimkan email, mengirimkan surat. Nah, sekarang cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah Bapak Ibu lihat pada email Bapak Ibu, silakan dilihat pada email Bapak Ibu. Di situ ada tulisan tulis dengan tanda plus. Oke, ada tulis dengan tanda plus. Di situ Bapak Ibu silakan klik tanda plus.
Nah, oke. Kemudian kemudian kita tuliskan alamat email yang dituju. Silakan mungkin Bapak Ibu di sebelah Bapak Ibu, di kanan kiri ada temannya, tanyakan emailnya, coba sekarang eh, ditanyakan, kemudian dituliskan, ya, kemudian dituliskan, oke, dah. Nah, sekarang untuk subjeknya ini biasanya diisi dari subjek email kita agar pada saat terlihat pengirimannya pada waktu dikirim dan terlihat oleh penerimanya yaitu langsung ke subjeknya. Itu email tentang apa sih? Nah, di subjeknya itu kita sebisa mungkin memberikan subjek yang singkat tapi itu jelas, mewakili email kita. Nah, kemudian subjeknya kita lihat. Sekarang kita tuliskan biar sama semua, subjeknya adalah pelatihan belajar ID. Coba, pelatihan belajar titik ID. Nah, kemudian yang paling gede, paling besar ya di area putih itu adalah kita mau menuliskan email kita. Mungkin kepada yang terhormat ya bla 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 dengan hormat kami menyampaikan segala macam. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang coba biar sama saja, silakan diketikkan seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, oke. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu klik pada tombol send atau kirim. Klik tombol send atau kirim. Nah, sekarang coba dicek pada kotak masuknya, tinggal diklik pada kotak masuk. Nah, klik pada kotak masuk di temannya tapi di temannya. Nah, kalau kita sendiri ngeceknya bukan di kotak masuk tapi kotak terkirim karena kita yang mengirim. Tapi di temannya coba, apakah emailnya sudah masuk? Ya. Nah, oke. Sambil Bapak Ibu mencoba. Nah, gini aja Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu coba buatkan email dan kirimkan ke email saya. Email saya ya, kirimkan ke email saya. Saya tuliskan email saya di chat. Oke. Saya tuliskan email saya di chat. Bapak Ibu kirimkan email saya dengan subjek belajar.id. Kemudian isi emailnya adalah nama Bapak Ibu, asal sekolah, dan juga asal sekolah. Itu aja dulu. Oke, saya tuliskan dulu untuk emailnya. Wah, sudah masuk Pak. Wah, luar biasa. Bagus. Nah, Bapak Ibu di chat, Bapak Ibu sudah saya tuliskan emailnya. Silakan tuliskan subjeknya yaitu belajar.id ya, belajar.id, belajar.id. Kemudian untuk deskripsi emailnya atau penulisan emailnya yaitu nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolah.
Nah, saya berikan waktu 2 menit. Silakan dituliskan emailnya dan kirimkan. Silakan tuliskan dan emailnya dan kirimkan. Nah, coba ini saya sambil mengecek emailnya, apakah sudah ada yang berhasil mengirimkan. Wah, sudah ada dari ini Ibu atau Bapak Selfie Bumbungan dari SDK di Kudus Samarinda sudah berhasil. Wah, wah sudah banyak Indra Asura. Kemudian wah dari Solo sudah ada. Kemudian wah sudah banyak. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam dalam keseharian berikutnya itu sebenarnya kita enak kalau mengirimkan email seperti ini. Kita bisa gunakan banyak hal dengan email. Wah, ini di email saya sudah terus menambah. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah, luar biasa sekali, ya. Jadi email ini sebenarnya banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Tapi untuk tahu banyaknya itu kita memang harus memperdalam. Nah, kalau memperdalam emailnya sendiri saja itu membutuhkan waktu. Kalau sekarang saya berikan apa sampai yang paling dalam, wah bisa-bisa sampai sore Bapak Ibu, ya. Jadi paling tidak ini nanti untuk keseharian bisa Bapak Ibu gunakan. Wah luar biasa, banyak sekali ini yang sudah mengirim. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, semua email ini sudah terklasifikasikan. Nah, mereka akan masuk dalam menu email utama, ya. Nantinya bisa juga masuk ke update. Nah, luar biasa Bapak Ibu sudah banyak yang bisa dan juga nanti mungkin lebih terbiasa lagi, jadinya tidak akan lupa. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan pada berikutnya. Ya, sekarang tadi emailnya sudah bisa menuliskan email dengan menggunakan kata-kata, kata-kata ya. Sekarang kita mau coba, kita mengirim email tetapi dengan lampiran, kita melampirkan. Nah, caranya gimana? Sebelum masuk ke caranya, saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu. Lampiran pada email ini, pada Gmail, itu untuk kapasitasnya terbatas maksimal hanya 25 megabyte. Hanya 25 megabyte. Pak, kalau misalnya lebih dari itu, apakah bisa? Bisa, tetapi nantinya akan tersimpannya di drive. Jadi pengirimannya nanti lewat drive. Nah, itu bisa. Nah, kalau yang kurang dari 25 megabyte itu masih bisa langsung dikirimkan melalui email. Gitu, ya. Kemudian sekarang coba kita lihat di layar kaca Bapak Ibu. Nah, tadi yang sudah saya tuliskan yaitu email yang di atas adalah alamat email tujuan, yang di bawahnya adalah subjek email atau lebih cenderung ke judul. Kemudian untuk deskripsinya yaitu hal yang mau kita sampaikan atau kita tuliskan berkaitan dengan apa email kita ya. Nah, kalau tadi kan kalau sudah ngetik, nulis, kemudian akan terkirim ya, akan terkirim. Tetapi kita akan mencoba lagi, kita akan menambah lagi yaitu apa? Bapak Ibu lihat yang di situ ada tulisan attach file. Nah, itu adalah gunanya kita mau melampirkan file. Nah, caranya gimana? Nah, coba
Bapak Ibu bisa lihat untuk caranya adalah sama seperti tadi, klik pada tulis ya, klik pada tulis, kemudian, alamat email yang dituju kita tuliskan. Nah, kalau sudah dituliskan nanti akan keluar seperti ini, tinggal diklik saja ini, klik. Nah, kemudian subjeknya jangan lupa selalu berikan subjek ya Bapak Ibu, agar yang menerima enak, tahu, oh ini, saya dikirimi berkaitan apa ini, dengan apa ini. Nah, oke. Kemudian, eee, untuk lampirannya kita lihat di paling bawah, nah, di paling bawah ada seperti gambar apa ya, peniti ya, bukan peniti, tapi seperti gambar klip ya. Nah, jadi itu namanya attachment, yang gunanya untuk kita mau mengirimkan melampirkan file. Nah, file apa yang mau kita lampirkan? Bebas, di email ini silakan, video bisa, lagu bisa, foto bisa, dokumen, apalagi pasti bisa, ya. Pak, apa harus berupa file? Kalau saya mau kompres menjadi satu dengan WinRAR atau WinZip, sangat bisa, tetap bisa dikirim. Nah, sekarang sekarang Bapak Ibu, di sini saya akan memilih satu lampiran. Mungkin saya pilih gambar yang nah ini, gambar yang ini ya. Saya tinggal klik, kemudian open. Nah, saya open, tunggu prosesnya. Nah, nantinya kalau, emailnya terlalu besar biasanya prosesnya agak sedikit lama, karena kapasitasnya besar yang akan dikirim. Nah, kemudian saya tinggal kirim atau tekan tombol send. Nah, bisa juga diberikan tulisan seperti ini ya. Nah, jadi untuk memperjelas. Sekarang Bapak Ibu, saya berikan waktu 2 menit seperti tadi. Silakan Bapak Ibu kirimkan, lampirkan bebas mau foto ataupun file apa saja yang ada di perangkat Bapak Ibu yang bisa dilampirkan. Silakan dilampirkan, filenya dan juga fotonya, kemudian kirim ke alamat email saya, alamat email Pak Wana, ya. Nah, kirimkan ke alamat email Pak Wana yang sudah ada di chat itu nanti, ya, ada di chat. Oke, silakan Bapak Ibu, saya ingin tahu siapa yang paling cepat. Nah, coba saya mau lihat. Wah, ternyata ada yang ini bukan paling cepat lagi nih, kilap. Saya belum memberikan tugasnya sudah ada yang ngirim ini tadi. Wah, lu luar biasa ya, luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, wah luar biasa, banyak yang sudah mengirimkan. Nah, masih ada yang tanpa subjek. Nah, mohon nanti, ketika mengirimkan email jadi agar lebih terbiasa lagi, untuk subjeknya diberikan saja misalnya katakanlah, foto ini foto apa misalnya, ya. Jadi nanti bisa bisa subjeknya diisikan saja, diisikan yang mewakili foto atau file yang dikirim tersebut, ya. Wah, sudah banyak banget, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ya, nah jadi di email sendiri ini kita bisa melampirkan apa saja. Pak, terus bagaimana flash disk saya? Ya disimpan saja.